bayi ke muka bumi ini. Nah, bayi itu kemudian setelah hadir terjadilah proses pengguntingan tali pusar. Nah, pengguntingan tali pusar itu yang bermakna adalah terputusnya tali silaturahim antara diri kita dengan diri batin kita yang menjadi gaib. Yang tadinya diri kita, diri zahir dan diri batin itu bersama-sama di dalam alam sagir, yaitu alam kandungan ibu. Setelah hadir ke dunia itu terputus dengan dilambangkan dengan diguntingnya tali silaturahim, maka diri batin menjadi gaib. Dia bersembunyi di dalam diri zahir kita. Nah, inilah yang akan kita cocokkan ketika kita akan melakukan rukun Islam yang kelima, yang merupakan puncak daripada rukun Islam, yaitu haji. Karena haji ini dia harus melalui tahapan mulai dari syahadatain, sholat, zakat, dan puasa. Nah, kelima hal ini sudah kita dapatkan ilmunya, baru yang kelima ini, haji ini sebagai penutup. Nah, haji ini adalah akhir daripada setiap pengajian. Jadi setiap pengajian yang dilakukan itu adalah untuk mempertemukan kembali, menyambung kembali tali silaturahim yang sudah diputus pada saat kita hadir ke muka dunia. Nah, dengan haji ini maka kita akan mencocokkan lagi, menyambung kembali ya antara diri zahir dan diri batin. Nah, dan akan kita cocokkan ke tanah suci, tanah suci Makkah Al-Mukarram ya. Nah, kemudian maksud daripada haji itu juga di samping untuk mencocokkan diri antara jasad dan roh ya. Nah, jasad dan roh itu bersama-sama mencocokkan dirinya masing-masing. Mulai dari tadi awal diciptakan di alam rahman Bapa, kemudian masuk di dalam alam kandungan ibu, sehingga lahir ke dunia sampai kembali lagi ke tempat semula asal lagi. Nah, oleh karena itu marilah kita bersama-sama mengikuti syarat-syarat ke tanah suci. Nah, untuk menyaksikan seluruh tempat-tempat yang pernah kita lalui melalui proses perjalanan di alam rahman Bapa dan alam rahim ibu sebelum kun dan fayakun, sehingga datangnya kun dan fayakun oleh Allah dan Muhammad sesuai dengan perjanjian roh dan jasad di dalam kandungan ibu atau di dalam alam sagir. Nah, inilah sebagian yang bisa saya sampaikan. Ada cara-cara untuk ke haji. Yang pertama, satu, mulai keluar dari rumah atau berdiri di muka pintu rumah itu kita harus memberikan salam ya. Pertama kita memberikan salam. Keluar dari rumah itu adalah Baitul Insan. Jadi untuk kita pergi ke tanah suci menunaikan rukun Islam yang kelima itu, maka kita harus memberikan salam kepadanya ya. Nah, kemudian setelah salam kita keluar dari rumah ya. Nah, setelah itu kita menghadapkan diri lagi. Setelah kita keluar, kita menghadapkan diri kita ke rumah lagi sambil memberi salam. Nah, dengan satu bahasa yang bisa kita sampaikan ya, secara garis besar aja, bahwa Assalamualaikum warahmatullahi, wahai Baitul Insan ya, 30 huruf berada di dalam engkau. Nah, maka aku akan pergi membawa satu huruf, yaitu huruf alif, dan aku tinggalkan 29 huruf di dalam engkau Baitul Insan sampai dengan aku kembali lagi, baru aku letakkan kembali huruf alif ke tempatnya untuk menjadi 30 huruf yang lengkap seperti biasa. Jadi pada saat kita keluar dari Baitul Insan itu, di Baitul Insan tinggal 29 huruf. Yang satu hurufnya huruf alif kita bawa. Nah, kemudian kita berangkat ke masjid ya, dari rumah itu ke masjid. Mau bacanya itu macam-macam. Ya paling umum baca qul huwa aja lah. Nah, hingga sampai di masjid. Kemudian masuk ke dalam masjid sampai keluar
ya kita memberi salam kepada masjid. Salamnya sama seperti tadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya baitul mal. Kalau rumah itu baitul insan, kalau masjid itu adalah baitul mal. Nah, kemudian kita katakan Quran 30 juz di dalam engkau ya baitul mal, saya pergi dengan membawa juz alif lam. Ya. Nah, baru saya akan kembalikan juz alif lam itu pada tempatnya untuk melengkapi Al-Quran menjadi 30 juz seperti biasa setelah saya kembali dari tanah suci. Nah, kemudian dari situ ya, dari masjid itu setelah kita memberikan salam ya, maka pergilah kita dengan menaik kendaraan ya, kendaraan bis misalnya ya. Nah, kendaraan bis itu kita menuju ke airport. Nah, kemudian sampai di sana di airport itu, ya kita masuk ya. Setelah kita masuk di dalam pesawat itu sama dengan kita masuk ke dalam alam rahim ibu ya. Nah, kembali kita memberikan salam ya kepada salam kepada pulau ya, yang berbunyi ya, pulaunya itu yang kita sebut adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai Syekh Guru alam. Pulau itu merupakan Syekh Guru, bahwa saya lahir di atas engkau, maka saya pergi dan saya kembali dengan selamat, sehingga saya kembali lagi dengan engkau. Nah, namun sebelum meninggalkan pulau, biasanya kita dari masjid itu meninggalkan negeri ya. Nah, setelah keluar dari Baitul Mal ya, sebelum kita naik kendaraan, kita memberikan salam dulu kepada negeri. Negeri itu adalah kampung kita berasal. Misalnya dari mana kita nih, dari negeri mana, dari Pulau Jawa atau Pulau Kalimantan atau Pulau Sulawesi ya. Itu adalah berarti negeri ya, dari negeri kita itu. Nah, kita memberikan salamnya kepada negeri itu dengan cara yang sama, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wahai negeriku, saya lahir di dalam engkau ya, jadi saya pasti kembali kemari dan haram bagi saya tinggalkan atau mati di tanah orang, tetapi saya harus kembali ke sini. Itu merupakan suatu pegangan bahwa kita niat awal sebelum berangkat dan setelah berangkat kita harus kembali ya. Itu pegangan sebagai satu kata pasti. Jadi itu kembali lagi kepada persepsi masing-masing orang ya, karena ada banyak orang yang berkeinginan untuk mati di tanah suci. Nah, itu persepsi mereka sendiri, tapi yang mau saya jelaskan sesuai dengan pemahaman ilmu yang kami dapat ya. Nah, tadi itu dulu ya. Jadi pertama dari Baitul Insan, kemudian Baitul Mal, kemudian kita lepas dari Baitul Mal, kita meninggalkan negeri, keluar dari kampung kita itu pakai kendaraan, baru setelah itu kita ke airport itu untuk meninggalkan pulau. Nah, pulau itu yang kita sebut dengan memberikan salam kepada Syekh Guru Alam. Syekh Guru Alam itu adalah pulau, negeri kita itu Indonesia. Nah, ya kita lahir di Indonesia. Nah, kita harus kembali lagi ke Indonesia setelah melakukan ibadah. Jadi ibadah itu dimaksud itu harus pergi dan pulang, bukan pergi saja. Jadi harus pergi dan pulang sampai ke tempat asal untuk kita lengkapi lagi tadi Al-Quran 30 juz yang kita bawa dan huruf alif yang kita bawa dari Baitul Insan, dan 30 juz yang kita bawa dari Baitul Mal. Nah, nanti kalau setelah kita kembali ya, harus kita sesuai dengan niat awal, harus kita kembalikan lagi tuh. Jadi sebelum ke rumah kita harus ke Baitul Mal dulu untuk kita kembalikan juz alif lam yang kita bawa itu dengan cara kita membaca satu juz alif lam sampai selesai di masjid, baru kita pulang ke Baitul Insan. Nah, begitu dia punya cara secara adab yang harus kita lakukan ketika kita ingin ke tanah suci Makkah, baik ke muka bumi ini. Nah, baik